Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 2 Juli 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, untuk hari ini bagaimana? Ini sebenarnya ya tidak banyak yang bisa saya update masalah XAUUSD karena XAUUSD itu masih ketrap di dalam 2340, tengah-tengah 2331, paling bawah 2320 ya. Ini range-nya saat ini. Kemarin pada saat saya live sudah saya katakan juga, kalau kalian ingin ambil posisi buy bisa kalau ada di atas 2321 candle close-nya ya. Tapi ingat di M15 kita ada yang namanya area original supply di sini ya. Jadi kalau ada yang nge-buy di atas 2331, consider harap TP di sekitaran area supply ini. Berarti minimal kalian itu dapat at least lah 30 ataupun 40 pip itu dapat kemarin. Nah, bagi yang nge-sell juga kemarin nggak masalah karena di sini juga ada yang namanya apa sih? Supply-nya ya. Supply ada di sini juga. Kemudian di sini dikonfirmasi dengan bearish engulfing juga. Di M15, di M30 itu kan sama-sama langsung drop ke bawah. Jadi yang nge-sell juga dapat untung juga. Terus ketika harga sudah drop kena area supply, jika ada yang ambil posisi buy juga kemarin sudah dapat ya. Jadi kemarin di grup ada yang nanya konfirmasi buy itu seperti apa, konfirmasi itu seperti apa ya. Konfirmasi sell atau buy. Contohnya itu paling gampang ya, seperti yang sudah saya katakan berulang kali. Paling gampang adalah untuk konfirmasi adalah rejection dan juga engulfing. Udah dua itu doang ya. Tapi dua konfirmasi tersebut tidak memastikan 100% bahwa harga akan benar bergerak reverse ya ataupun berbalik. Ada kalanya juga ketika harga sudah ada konfirmasi buat pembalikan tapi ternyata harga cuma retrace sedikit kemudian melanjutkan arah sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin di M15 kita ada bearish engulfing, ini bagus banget, harga langsung drop ke bawah. Terus ketika sudah drop ke bawah, jika ingin ambil posisi buy, ya, ini ada konfirmasi buy sebenarnya di sini, ya. Di sini ada yang namanya bullish engulfing di sini. Kenapa di sini tidak saya kategorikan sebagai bullish engulfing? Di sini memang saya kategorikan sebagai bullish engulfing, tetapi permasalahannya adalah ini bullish engulfingnya terlalu besar. Ya, terlalu besar sehingga tidak bagus untuk bisa diambil buy. Ketika harga turun lagi sekali ya, ketika candlenya besar kemudian dihajar dengan bullish engulfing ya, tidak terlalu besar tidak terlalu kecil, ibaratnya nih ya lumayan perfect lah ya. Kemudian harga drop untuk meretest, kemudian harga bergerak naik. Jadi kan ibaratnya kalau ada yang ngebuy di sekitaran 2327, potensi profit kemarin adalah sampai 64 bahkan sampai 65 pip kemarin ya. It's worth it lah bisa dibilang ya. Kemudian pada saat news kemarin ya, news kemarin itu kita bisa lihat sebenarnya data yang keluar dari segi manufaktur ya. Jika kalian ingat ya apa yang sudah saya katakan bahwa untuk dari segi ISM Manufacturing PMI saya nggak akan terkejut kalau memang harganya kalau angkanya itu akan keluar di bawah 50 ya. Karena memang untuk saat ini dari segi manufaktur di US ataupun indeks purchasing manager tentang industri di manufaktur ya, itu memang masih kurang bagus ya. Sehingga saya katakan memang tidak akan kaget kalau memang ini keluar di bawah 50. Kemarin sudah saya katakan juga kalau memang keluar di atas 50 sampai 51 kalau nggak salah ya, atau 50,5 sampai 51 itu akan bisa menguatkan USD. Dan kalau misalnya drop di bawah 50 haruslah di rentang antara 49 sampai 48. Jika di bawah 48 baru itu akan bisa melemahkan USD dengan signifikan. Tapi yang keluar kemarin malam itu adalah di angka 48,5. Jadi tidak terlalu banyak lah ya bisa dikatakan, karena kalau data sebelumnya ini kan 48,7, diperkirakan 49,2, keluarnya 48,5. Dan juga ISM manufacturing prices-nya di sini juga mengalami penurunan dari 57 ke 52,1. Jadi memang dari segi manufaktur itu memang kurang masih
kurang diminati ya. Angkanya itu masih jelek, belum bagus karena akibat dari tingginya suku bunga ya. Jika nanti ada pemotongan suku bunga, ini baru saya yakin nanti ISM manufacturing dan flash manufacturing PMI itu bisa meningkat lagi. Apalagi services itu kemungkinan bisa lumayan kenaikannya ya. Untuk hari ini kita ada berita seperti biasa ya, menjelang NFP. Hari Selasa kita ada yang namanya JOLTS job opening ataupun lowongan pekerjaan JOLTS. Di sini diperkirakan untuk lowongan pekerjaan yang dibuka berkisar dari 8,06 juta ya, 8.060.000 diperkirakan akan turun sedikit ke 7,96 ribu ya, 7.960.000. Untuk data jumlah lowongan pekerjaan yang dibuka di sini, kalau saya lihat selama beberapa bulan terakhir ya, bisa dikatakan selama tahun 2024 bahkan dari pertengahan 2023 itu lowongan pekerjaan yang dibuka itu selalu di bawah 10 juta. Bahkan di sini flat antara 9 sampai 8 juta lowongan pekerjaan JOLTS yang dibuka setiap bulannya. Jadi kalau misalnya nanti malam jumlah lowongan pekerjaan JOLTS yang dibuka itu drop di bawah 8 juta, itu menandakan berarti jumlah lowongan pekerjaan yang dibuka yang dimana tendensinya adalah berarti jumlah orang yang akan bekerja itu akan mulai berkurang, yang dimana itu sebenarnya hal yang memang diinginkan oleh the Fed. Ya, ingat proyeksi ekonominya adalah tingkat pengangguran itu flat di angka 4 sampai 4,1%. Jadi dan juga tingkat NFP diperkirakan akan flat ya, moderat, tidak akan terlalu tinggi ataupun tidak akan terlalu rendah. Jadi kalau misalnya untuk tingkat pengangguran sendiri, untuk tingkat lowongan pekerjaan JOLTS yang dibuka, kalau sampai keluar di bawah 7 juta itu gawat sih ya. Jadi kalau keluar masih di sekitaran 7,5 juta, 7,8 itu masih oke. Menurut saya sih untuk lowongan pekerjaan JOLTS yang stagnan ataupun yang moderat ataupun yang flat ya, tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk, adalah di sekitaran 7,5 sampai 9 juta. 7,5 sampai 9 juta lowongan pekerjaan yang dibuka setiap bulannya. Jika berkutat di situ-situ aja ya jumlah lowongan pekerjaan yang dibuka, berarti sektor tenaga kerja diperkirakan akan flat. Jika sektor tenaga kerja flat, maka otomatis tingkat pengangguran akan bisa di-maintain. Sehingga ketika itu semua serba bisa di-maintain, berarti bisa saya katakan the Fed sudah oke dalam hal melakukan monetary policy, dalam hal suku bunga yang dimana menginginkan tingkat pekerja di Amerika itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Intinya flat di tengah-tengah. Karena kan tujuan dari the Fed itu kan untuk menurunkan inflasi. Ya, yang dimana otomatis inflasi pasti akan berpengaruh ke dalam sektor tenaga kerja, terutama untuk gaji dan juga spending, itu kan pasti berpengaruh. Ya, diperkirakan sih di sini nggak akan terlalu expect banyak sih sebenarnya ya, nggak akan terlalu expect banyak. Oke. Nah, untuk dari segi teknikal sekarang bagaimana? Nah, untuk dari segi teknikal ini sih sebenarnya masih flat ya. Bahkan dari segi daily ya, ini daily kalau dilihat kemarin itu harganya ya. Harganya ini sudah nge-swipe low yang ada di tanggal 28 Juni ya. Dia nge-sweep low-nya, kemudian tidak nge-sweep atas. Menurut saya sih bagus ya. Menurut saya sih ya, untuk hari ini kita akan melihat bullish power lagi. Ya, kenapa? Karena kalau dilihat ini kan dia sudah mengambil ekor pada hari Jumat tanggal 28 Juni. Dan untungnya kemarin di hari Senin kita ditutup dengan bullish candle dan tutupnya juga di atas dari pembukaan di tanggal 28 Juni hari Jumat kemarin. Jadi untuk hari ini saya positif untuk bisa melakukan open posisi buy. Tapi permasalahannya adalah di mana mau ambil posisi buy, ya kan? Jadi kalau kalian lihat di sini, ya ini harga literally nggak gerak, ya. Dari kita punya support sekarang 2320, kita punya immediate resistance become support, ya intinya tengah-tengah.
pivotnya itu ada di 2331 atau enggak 2330 ya, antara itu. Kemudian resistance sekarang ada di 2340, dan ingat kita masih punya juga hidden resistance ataupun hidden supply ya yang ada di 2351 ataupun 2350, yang dimana itu adalah 78,6 dari Fibonacci yang ditarik dari 21 Juni sampai 26 Juni. Jadi silahkan kalian tarik ini Fibonya, nanti akan ketemu di sini levelnya ya. Untuk sekarang market structure sekarang kalau dilihat ya, akibat dari adanya penurunan kemarin, akibat supply ya yang ada di sini kemarin ya, dropnya untungnya itu tidak melewati swing orisinil yang ada di 2318 untungnya ya. Kenapa saya katakan untungnya? Karena kalau sampai dia ngebreak ini, maka otomatis kita bisa melihat penurunan, bahkan penurunan sampai ke 2310 itu bisa. Tapi untungnya kemarin akibat news ya, jadi akibat news masih ditolong sedikit, tidak membuat USD-nya terlalu menguat ya kan, itu ditolong sedikit sehingga masih ada buyer yang masuk di market ya udah, jadi otomatis ini masih flat untuk saat ini, tidak bisa kemana-mana. Kalau sampai nanti malam ya market tidak memberikan ekspektasi yang gimana-gimana ya untuk Jones job opening nanti malam, ya sudah, kemungkinan ya seperti biasa ya, penyakit menjelang NFP adalah market itu dibanting atas bawah ya. Untuk saat ini range-nya adalah 2340 sampai 2320, ini 200 pip range-nya. Entah nanti malam itu akan bisa break salah satu atau malah tidak bisa break keduanya. Jadi kemungkinan ya udah harga itu akan flat antara 2340 sampai 2320, mungkin sampai di hari Jumat. Tapi di sini kita juga ada ini ya, hampir saya lupa. Ada pidato dari Jerome Powell yang dimana di sini berpartisipasi di dalam diskusi panel tentang panel kebijakan di forum ECB Central Banking in Sintra. Di sini berarti Jerome Powell akan membicarakan tentang kebijakannya, dan jika memang nanti dia ataupun beliau memberikan statement ya, misalnya masalah inflasi ya kan, kita tahulah kebijakan dari The Fed itu kan masalah suku bunga, yang dimana suku bunga untuk melawan inflasi di Amerika. Jadi kalau sampai beliau ada memberikan kata-kata ataupun statement bahwa inflasi saat ini itu masih cukup tinggi, kita akan membiarkan seperti itulah ya, itu bisa dikatakan signal yang bullish untuk indeks dolar ya, itu signalnya hawkish. Tapi kalau sama sekali tidak ada mention ya, ibaratnya dia cuma ngomong-ngomong biasa aja, tidak ada mention masalah suku bunga, inflasi, kemudian tenaga kerja dan juga upah gitu kan misalnya, ataupun gaji, saya rasa sih nggak akan terlalu berdampak apa-apa sih untuk di Jerome Powell nanti malam ya. Saya rasa sih Jerome Powell 2 kali ngomong sih, nggak hari ini doang ya. Ya, jadi saya rasa kalau kalian ingin ambil posisi buy, consider bahwa untuk range kalian saat ini adalah di 2340 sampai 2320. Kalau kalian ingin nge-sell lagi di 2338 sampai di 2337 gimana? Masih boleh. Tapi ingat, ini area supply sudah tidak fresh ya. Bahkan kalau kalian lihat ini kan area supply-nya bisa saya katakan pindah ya, pindah di sini. Tapi problemnya adalah ini area supply-nya sudah tidak bagus. Dan area supply di sini tidak ngebreak swing yang ada di sini, jadi tidak bisa saya katakan sebagai supply ya, karena dia tidak ngebreak yang di sini. Beda halnya ketika saya plotkan area supply yang di sini ya. Ketika saya plotkan area supply yang di sini, kalian bisa lihat area supply di sini membuat penurunan dan dia sudah ngebreak dari original swing yang ada di 2319 ya kan. Ketika dia membentuk potensi area supply, harga drop membuat lebih rendah sampai ke 2318, makanya saya buat ini sebagai area supply. Kalau ini saya kategorikan sebagai area supply yang baru, saya rasa tidak bisa. Potensinya ada ya.
Potensinya ada, tapi kalau dilihat ini kan karena dia tidak ngebreak swingnya yang ada di 2318. Kemarin dia cuma turun sampai di 2319, kemudian naik lagi. Jadi saya rasa agak sulit kalau mau ambil posisi di sini. Tapi kalau kalian mau ambil sell di sini juga nggak masalah. Yang penting stop loss yang ada di atas 2340. Ya. Jadi kalau mau ngambil sell di sini, yang penting stop lossnya taruh di misalnya di 2341 atau enggak 2342, ya sekitaran itu. Yang penting ada konfirmasinya dan silahkan take profit maksimal sampai ke 2320 ya, itu maksimal 2320. Jadi kalau kalian mau taruh cuma sampai 2330 juga it's okay, nggak masalah. Yang penting maksimalnya 2320. Nah, kalau misalnya 2340 di break, yang dimana otomatis harga kemungkinan bisa lanjut bergerak naik, bisa nggak open posisi buy? Saya rasa bisa. Kalau saya pribadi, saya akan tunggu break di atas 2340 per time frame H1 ataupun M30. Ya, kalau misalnya M30-nya itu mepet ya, mepet banget dengan 23, misalnya close-nya di 2340,4 gitu misalnya. Saya mungkin tunggu di H1. Dan kalau misalnya H1 close-nya memang bagus ya, tidak tidak setengah-setengah misalnya ya, tidak setengah-setengah. Saya rasa itu saya bisa open nanti. Tapi kalau misalnya close-nya setengah-setengah, mungkin saya akan skip, mungkin saya akan turunkan sampai ke time frame M5 untuk mencari konfirmasi apakah nanti benar bisa bergerak naik atau enggak. Jadi kalau nanti ada yang mau ngebuy di atas 2340 boleh. Yang penting ngebuy-nya target maksimal adalah sampai 2350 ya. Nggak usah sampai 2351, sampai 2350 aja ya. Nggak apa-apa, nggak usah sampai, kita kasih jarak spare dikit 10 pip itu nggak masalah lah ya. Sampai 2350 karena 2350 kan sebagai psychology number. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di atas 2340, it's okay, nggak masalah. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada kesempatan buat nge-buy di atas 2340, ingin nge-sell di 2338, 2337, it's okay juga, nggak masalah. Selama ada konfirmasinya. Kalau nggak ada konfirmasi, sebaiknya kalian hati-hati sih. Oke, karena hari ini kemungkinan harga masih akan kejebak dari 2340 sampai 2320. Jadi di sini tidak ada pergerakan sama sekali ya, literally tidak ada yang bisa saya gambar. Kalau saya tarik trendline di sini, ini hancur banget trendline-nya ya kan. Ini tidak bagus lah trendline-nya tuh. Tidak bisa saya gambar trendline-nya, trendline atas, trendline bawah nggak bisa. Kemarin saya prediksikan sebagai head and shoulder juga nggak jadi ya. Berarti ini harganya flat ya untuk saat ini dari sini sampai sini. Jadi kalau yang mau trading silahkan antara range yang ini. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.